Sam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itulah tadi pemaparan dengan tema harmonisasi antara tradisi dan agama. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk kepada pemaparan sesi kedua dengan tema akikah dalam pandangan Islam. Yang terhormat kami silakan Bapak Dr. Andus Haji Iskandar Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati, kami banggakan rekan-rekan narasumber, Ibu Dorma, Bapak Ihsan dan moderator. Yang kami cintai, kami hargai, bapak-bapak dari lembaga adat, kemudian dari pelajar, dari Sangga Sedih, hadirin peserta yang berbahagia. Alhamdulillah kita hadir bersama-sama dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian dalam acara belajar bersama alat dan bahan prosesi alat akikah suku Kaini. Jadi kata kunci intinya di sini, kita faham, kita cintai, kita lestarikan. Kira-kira itu batuan acara hari ini. Jadi kita faham, baru kita cintai, kita lestarikan. Kemudian saya oleh panitia lewat Ibu Dr. Sri ditelepon untuk membawakan satu topik sentral akidah dalam pandangan Islam. Jadi saya maraton cari referensi dari Quraisyihan, buku fikih Islam Sulaiman Ar-Rasyid dengan buku fikih Islam oleh Rifai. Oleh karena itu, karena agak maraton, mungkin bahannya tidak terlalu sistematis. Baik, kita langsung masuk acara saja. Topiknya akidah dalam pandangan Islam. Yang pertama, pengertian akikah. Separa pahatapuran mapa akikah. Ono gunci buluan, nembela muni. Tapi yang lengkap adalah penyembelihan hewan ternak pada hari mencukur rambut. Itu akikah sangat. Jadi mau akikah anata pada hari mencukur rambut kita potong hewan, kambing atau domba, itu akikah. Yang kedua, kalau bicara agama selalu ada dalilnya. Kalau mencerita kita lihat dalilnya, berarti agak pakorol bambu. Untuk baru pakuliriga, lihat dalilnya. Cuma kemampuan retorika. Jadi setiap pelaksanaan muamalah dalam Islam bernilai ibadah, naria dalilnya. Ini dalilnya karena dibuat pointer-pointernya saja. Saya tidak sempat dibuat permintaan panitia slide. Saya sempat, jadi dibuat pointer, bisa baca di sini saja yang lengkapnya. Dalilnya an Samurata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin rahinun bi aqiqatihi tusbahu anhu yawma sabihi wa yahlaku ra'suhu wa yusamma, rawahu Nasa'i. Jadi Rasulullah bersabda, tiap anak laki-laki tergadai dengan akikahnya. Disembelih akikah itu untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Jadi inilah dasar dalilnya. Jadi hari itu dipotong akikah, dicukur rambutnya dan diberi nama. Nah, tentu selanjutnya ada pertanyaan akan terjawab nanti di selanjutnya. Waktu akikah ini fleksibel saja oleh para ulama. Bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kemampuannya. Kan orang tua ini rezekinya tidak sama. Kalau orang kaya seminggu lahir bisa dibikin. Tapi kalau yang satu si fulan mungkin 2 bulan baru terkumpul uang. Biasanya itu waktunya fleksibel kapan saja. Tapi yang terbaik seperti sabda Rasulullah, nanti hari ke-7 diadakan pemotongan rambut, diberi nama yang terbaik. Tapi itu tidak harus, karena agama Islam itu tidak memberatkan, fleksibel, karena tidak sama rezeki tidak sama.
Si A banyak uangnya, seminggu seperti anjuran Rasulullah dia bikin acara. Yang satu tahun belum bisa tak kumpul uang, masih banyak keperluan lain. Oleh karena itu kapan saja bisa dilaksanakan, tapi yang terbaik seminggu sesudah anak lahir, dicukur rambutnya, diberi nama. Kemudian yang dimaksud tergadai, ini tergadai berarti nuidah, ada borok, kira-kira begitu bahasa sederhananya. Tergadai artinya sebagai tanggungan harus dibayar dengan membayar utang. Itu tanggungan kita orang tua, terkait dananya, bayar utangnya supaya rasa ibadah kepada Allah tidak dituntut lagi. Jadi nanti membayar utangnya dengan menyembelih hewan akikah. Jadi sudah terbayar tergadainya di situ. Syarat-syarat binatang di akikah ini yang perlu kita tahu, karena beribadah itu jangan yang tidak baik dipenuhi. Syarat-syarat binatang matanya tidak buta sebelah. Dong nagana doi, ang buta mata na sempos kidalina. Hayo raai. Emo, ente beribadah kepada Allah yang bagus, tidak boleh buta sebelah. Kemudian kakinya tidak pincang, kemudian tidak berpenyakit, tidak kurus. Kalau sudah kurus itu tentu otaknya orang yang Tumpang apa dia ini sembelih? Orang rusuh toto, berpenyakit, tidak enak makan lagi di pesta ini. Yang berpenyakit tidak boleh. Kemudian yang berkudis, anemo, telinganya tidak terpotong sebelah saja terpotong, jangan, cacat. Kemudian ekornya tidak terpotong, kemudian tidak sedang mengandung, kemudian tidak baru habis melahirkan. Kalau mengandung ada janin di dalam, berarti kita bunuh lagi yang masih hidup di sana. Mamanya kau sembelih, anaknya pasti mati atau habis melahirkan, kasihan. Jadi Islam di samping memperhatikan etika, kemudian memperhatikan akhlakul karimah, ini poin yang terakhir ini begitu, tidak boleh yang sedang mengandung. Kemudian sebagai pengetahuan kita, tata cara menyembelih binatang akikah sebagai berikut. Menyembelih harus orang Islam, karena ini urusan agama Islam. Jadi kalau urusan Kristen ada akikahnya juga menurut mereka yang sembelih. Nah, moradike tona sapi moradike. Yang punya anak Islam dia suruh agama lain, tidak boleh, tidak sah. Yang kedua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, selalu pakai Bismillah supaya tidak haram. Jadi walaupun belinya binatang itu uangnya halal, lalu pakai Bismillah tidak sah, itu haram, dianggap hukumnya bangkai. Kemudian alat menyembelih harus tajam, jadi tahun hari sampo, lalu tahun menggulu, kasihan menyiksa binatang supaya cepat dia habis napasnya. Jadi semua ada etikanya, ada rasa kasih sayang, jangan disiksa binatang. Kemudian memotong urat ada di kiri dan kanan. Dari urat sini untuk pernapasannya dipotong, tapi makruh dipotong, tak potong kepalanya. Itu dibenci. Artinya sesuatu tidak bagus, walaupun sah. Tapi tidak boleh dipotong satu kali kepalanya. Uratnya yang sebelah kiri sebelah kanan dipotong supaya cepat meninggalnya, jangan dia tersiksa. Kemudian binatang disembelih hendaklah digulingkan sebelah kiri tulang rusuknya agar mudah di saat penyembelihan. Jadi kalau ini kiri, kasih tidur kiri, di kirinya dia tertidur. Kemudian menghadap kiblat. Jadi sehingga kalau posisi di sini utara, di sini selatan, ya kirinya sana pasti menghadap kiblat dia. Jadi disunatkan menghadap kiblat. Pertanyaannya, kalau tidak menghadap kiblat sah? Nah sah, cuma etikanya kurang. Seperti anak sekolah itu angkanya 7, karena akhlaknya bagus ditambah 9. Kira-kira begitu pendekatan pahala sama Allah, karena kita mengikuti sunnah Nabi menghadap kiblat supaya pahalanya lebih bagus lagi. Kemudian pembagian daging. Nah, ini pembagian daging menjadi pelajaran kepada kita sama dengan pembagian daging korban. Jadi boleh dimakan, boleh dikasih hadiah orang yang kita cintai, boleh dikasih makan orang fakir miskin. Tapi bedanya nanti dengan korban itu habis dipotong dikasih saja mentah-mentah.
Tapi kalau akikah mesti dikasih masak baik-baik sudah, dikasih enak-enak, dikasih rempah, baru dikasih ke panti, dikasih sama tetangga, bisa ke orang susah. Nah, itu yang harus ditahu. Kemudian yang terakhir hikmah akikah. Nah, ini hikmah akikah. Jadi yang pertama menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas kehadiran seorang anak. Jadi ini rasa syukur kepada Allah, Maryam keturunan, ada rezeki yang luar biasa Allah kasih. Kemudian kita juga syukur atas keselamatan sejak dikandung ibunya sampai dia lahir sehat, alhamdulillah. Kita bikin syukuran. Hikmah yang kedua, menambah erat jalinan kasih, sayang dan tumbuh subur antara sikap seorang anak dengan orang tua. Karena anak itu dia tahu sejarahnya. Dulu saya diakikah, luar biasa. Berarti diterima orang tua, saya hadir. Kalau dia tanya dulu, orang tuanya banyak uang, banyak fulus, tapi telepon diakikah, berarti dia tidak dia sayang sama saya. Dia tidak inginkan kehadiran saya. Padahal dia mampu. Ini juga salah satu hikmahnya. Dia tahu dia dilahirkan, biar susah orang tuanya, dia cari uang, dia akikah anaknya. Berarti kehadirannya diterima dan dia syukur kepada Allah. Yang ketiga, menjalin hubungan akrab antara keluarga, tetangga, sehingga menembus sikap senasib sepenanggungan. Inilah hakikat tiga ini poin-poinnya, hikmahnya. Dengan kita akikah, undang tetangga, sebelah dan sebagainya. Kalau kita mengundang agama lain nggak apa-apa, karena ini untuk urusan makan, bukan ibadah mahallah, nggak apa-apa. Tapi kalau menyembelih, jangan tetangga yang tidak seagama disuruh sembelih. Kalau untuk menyembelih, yang paling bagus, yang paling afdal bapaknya. Kalau tidak bisa, dicarikan orang. Kan biasanya kita bapak ini lemah jantung. Kalau dia sembelih nanti dia bukan kambingnya yang mati, bapaknya yang old, pingsan, aneh. Ada juga tidak sampai hati. Oleh karena itu, inilah materi inti. Kalau ada nanti pertanyaan tentang hukum, beberapa pendapat ulama untuk menambah wawasan kita, insya Allah saya akan jawab sesuai dengan kemampuan. Jadi kami kira cukup sekian. Kalau tidak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita telah mengikuti bersama pemaparan dari Pak Dr. Andus Haji Iskandar Seno sebagai pemaparan sesi kedua. Selanjutnya kita ikuti bersama pemaparan pada sesi ketiga atau yang terakhir dengan tema akikah dalam tradisi Kaini yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Haja Siti Norma Marjano SHMSI MHUM. Kepada Ibu kami silakan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa bersilaturahmi di tempat ini dan juga kita bisa berbagi ilmu. Sebenarnya saya bukan narasumber. Narasumber ini Bapak Dr. Andes Haji Ardiansa Lamas 7. Oleh beliau saat ini lagi ada tugas keluar daerah ke Makassar, maka saya ditugaskan bukan mengganti ya. Kita diskusi saja barangkali karena saya juga tidak mau materi, tetapi insya Allah kita bisa diskusi karena kebetulan saya juga salah satu pengurus Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah. Bapak Diansa sekretarisnya, saya Ibu Ramla bendaharanya. Tapi tidak salahnya kita bagi ilmu Pak. Saya juga sebenarnya nanya mataku Pak. Apa kita nanti tahu tonoa dari sini? Banyak orang tua adat. Sebenarnya saya belum menguasai, tapi saya harus belajar bisa untuk berkomunikasi. Paling tidak kita bisa berdiskusi, bisa bagi ilmu. Apalagi tadi sudah diawali awal daripada angka itu apa sungguhnya. Kemudian kita melihat secara tidak segi agamanya.
Jadi agama dan budaya itu menyatu. Agama dulu, budaya dulu, baru agama. Maka budaya agama itu harus saling mendukung. Tata cara akikah upacara adat merupakan salah satu keanekaragaman budaya Sulawesi Tengah, spesial Tokaili. Kenapa kita hari ini Tokaili? Alasannya adalah Sulawesi Tengah 13 kabupaten, 6 kabupaten Nadia Tokaili. Di mana saja itu? Kota Palu, Donggala, Sigi, Parigi Motong, Poso, dan Tojo Una-Una. Saya di Tojo Una-Una menggunakan bahasa Undepu. Orang kaget, Bupati katakan, Ibu Norma suku apa? Saya suku Kaili. Oh, Nosimbayu. Nosimbayu bahasa atau Kaili. Maka hari ini saya berterima kasih kepada Kepala Taman Budaya sudah mengangkat suatu kearifan lokal kita. Bagaimana kita masyarakat Tokaili, anak cucu kita mengetahui berimba ada po akikah. Bagaimana alur ceritanya, bagaimana adat istiadatnya, bagaimana prosesinya, agar anak-anak kita tahu. Doakan kita tuh bayang, tapi anak-anak generasi muda harus tahu. Sekarang kalau saya melihat sudah berubah cara mau akikah, sudah bunga-bunga, domun boco-boco, domun taber, agak bunga bayangimo, domun pakai sampulu, domun no biasa be, domun area sudah kurang. Padahal dalam tradisi kita banyak yang harus kita siapkan, terutama tadi akikahnya kau langgai randua towauna, ane mau bina gastambatu. Bagaimana Maria Paipulu Salamana Muni? Banyak yang harus kita siapkan. Narianto Tonwada, Mangaturu, Nopapura, Anu Tahai. Karena intinya tadi dikatakan dari dua narasumber ini, upacara akikah suatu rasa kesyukuran lahirnya seorang anak di dunia ini, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi saya memakai materi ini otodidak saja, saya tidak secara tersistem karena saya mendadak harus di sini dan saya bertanggung jawab harus bisa berkomunikasi, dan saya sangat mengharapkan ada masukan, ada sumbang saran karena kita tukar ilmu dalam hidup. Dan seorang ustadz mengatakan bahwa bila mana kita meninggal semua hablum minallah putus, tapi masalah 3 bisa menolong kita. Apa itu? Sedekah, kemudian berbakti kepada orang tua, dan yang saat ini kita bagi ilmu dan pengalaman. Pengalaman adalah guru besar. Ini ada saya punya saudara ibu muslimah juga ini Tokaili asli, tahu persis. Saya juga Tokaili asli, walaupun campur-campur sedikit, tapi kita semua harus bisa. Bagaimana kita ini berkomunikasi tetangga, dari tetangga kemana-kemana. Mari kita angkat budaya kita. Langkah ini adalah salah satu strategi kita mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Taman budaya, kalau saya melihat di Google, semua bernilai budaya. Mungkin di kedepannya bukan juga ada akikah, bisa ada pokeso, ada posuna, ada poboti, dan masih ada ritual lainnya yang kita harus bisa promosikan, bisa kita sampaikan kepada masyarakat, bisa kita sosialisasikan. Kebetulan saya di sini tadi lagi peng-HP, saya diwawancara tadi itu. Sambil saya di sini saya diwawancara, Pak. Apa diwawancara saya? Saya inovatif, perempuan yang harus berbicara tentang budaya. Jadi tema saya perempuan berbudaya, perempuan berdaya, negara kuat. Maka kamilah mombine perempuan-perempuan harus bisa berbicara tentang budaya. Budaya cukup luas pengertiannya, bukan cuma ada hari ini, tapi masih banyak kita bicarakan etika dan sopan santun. Maka hari ini kita fokus ada posombe bulua atau akikah. Akikah ini awal daripada
upacara adat sejak anak itu lahir. Itulah akikahnya dengan beberapa ritual yang sudah disampaikan dua narasumber. Maka hari ini kita sangat bangga bisa mendengarkan tadi ilmu-ilmu yang bisa kita tularkan lagi kepada anak-anak cucu kita. Anak, bikin akikah. Begini prosesinya, begini bahan-bahan yang disiapkan. Ini puramu adana. Ledo agato kau, nerepai puluna, naria mengomina, cendi-cendina. Karena saya juga sedikit menguasai bahasa Bugis, jadi harus ada manis-manisnya. Jangan cuma asam semua. Alang anahai, mamomi lenjena, mamomi rajakina, Marian taluna, mapoku rantona, mangitang anahai, mapoku rajakina. Jadi ada semua bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Banyak sekali yang perlu kita siapkan dalam budaya Tokaili. Karena dalam menyajikan suatu upacara akikah, totua nuadahai, nerepura menontur risahai, mote saluru, napa pura kan mutan. Narian topo salaman, to baca salamana, mombini nanam pasti akan menopurahai. Jadi itulah ritual-ritual kita. Seandainya materi ini saya jauhan sampaikan, mungkin saya tampilkan foto-foto daripada ada akikah. Saya banyak dokumentasi, tapi mohon maaf saya tidak sempat tampilkan karena waktu hanya 15 menit. Tapi waktu ini time is money, sangat berharga untuk kita bisa mengamalkan ilmu kita. Maka pada kesempatan ini saya sangat mengharapkan ada interaktif di antara kita. Ada orang bilang bagi ilmu di antara kita, ada diskusi-diskusi bagaimana kita bisa mempromosikan adat ini kepada anak-anak kita. Bisa anak sekolah, bisa komunitas, bisa kelompok-kelompok remaja, kita bisa turun ke lapangan. Paling tidak bertetangga, siapa saja kita berdekatan di sekolah. Di sini saya bangga ada Ibu Rahmat, ibu kita ini cantik yang bisa mensosialisasikan ke anak-anak muridnya. Jangan sampai adat ini punah, karena sudah jarang saya lihat menggunakan tradisi asli. Sudah bercampur-campur, tapi tidak bisa kita, tidak bisa juga kita marah, karena bisa saja anak di akikah tomana to kaili tinana to mugi, tinana to mugi tomana to kaili, atau tomana to kaili tinana padang. Itu kan bisa, tapi tetap ada ritual adat kita, tetap kita menampakkan budaya-budaya Tokaili, apa saja prosesinya, bagaimana awal prosesinya, apa saja bahan-bahan kita siapkan. Itu perlu kita siapkan, terutama penataan ruangan itu tidak bernuansa Evariano macam di luar negeri kita, bunga semua. Domnariano taber, bunga bayangi seperti luar negeri. Dan saya pernah mengkritik suatu pesta adat. Saya kritik pesta adat, saya katakan, kan saya diundang sebagai dewan adat. Ini hari ini ada Pokolon Tigi, ada akad nikah, tetapi nuansanya sedikit pun tidak ada bernuansa budaya, hanya bunga semua. Dari ujung sana sampai ujung sini semua, so tidak ada itu tabere, padahal itu budaya kita ada. Jadi barangkali lah ini yang perlu kita sosialisasikan, perlu kita informasikan. Yang paling utama hari ini kita bersilaturahmi, silaturahmi memperpanjang umur. Demikian dari saya, mohon maaf segala kekurangan saya. Aginamu kita mau jadi tanpa sanggani, saling take and give, memberi ilmu. Bagi ilmu itu lebih indah. Demikian, saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu kepada ketiga narasumber kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Tak terasa waktu bergulir begitu cepatnya. Dari narasumber pertama sampai yang ketiga telah kita ikuti bersama. Kita masuk ke acara diskusi. Dalam acara diskusi ini